Tambahan informasi untuk kita tentang apa saja layanan-layanan dari teman-teman Zeta, terutama di wilayah Kediri Raya ya. Nah ini ada Mas Ari Setiawan, Branch Manager area Kediri ya Mas, apa kabar? Baik Bu. Baik, Mbak. Mbak dong. Mbak ya Mbak. Sama siapa ini? Sama tim saya, akun manajer kami di Kediri ini dengan Mbak Venda, Mbak. Halo Mbak Venda. Halo Mbak, dengan saya Venda. Fresh sekali ini Mbak Venda ya. Nanti info yang kita dapatkan juga fresh ya Mas Ari ya. Pasti. Mbak Venda ya. Oke. Kita hari ini diajak bicara soal kaitannya dengan dunia kerja ya. Jadi digital bisnis masa Digital depan business, ya. betul. Dan juga pendidikan di Indonesia. Ada sesuatu yang menarik apa dari yang dibawa teman-teman Zeta kali ini gitu, kaitannya dengan dunia digital bisnis kan memang berkembang pesat ya. Pendidikan juga. Apa nih Mas Ari? Mungkin di sektor pendidikan kita ada program Zeta Edu. Terus ada beberapa topik yang akan kita bawakan di sini. Mungkin pemberitahuan dulu mungkin dengan seputar Zeta dulu. Oke. Kita terdapat nomor WA baru kita. Ada perubahan. Ada perubahan. WA baru dengan WA yang lama kita diganti dengan WA baru 08111 990 990. Ini yang akan chat otomatis atau broadcast otomatis sekitar gangguan, ganti password dan lain-lain. Di billing juga ada mengingatkan waktunya pembayaran atau pokoknya pusatnya komplain dan lain-lain itu di nomor itu tadi. Iya, tapi ini untuk pemberitahuannya kepada customer gimana? Via apa? Via WA. Via WA. Jadi di blast lagi iya. gitu ya. Jadi di nomor WA ini tempatnya blasting, terus tempatnya pengaduan atau mempertanyakan sekitar customer ini mau ganti password, terus perubahan administrasi dan lain-lain itu ada di WA itu tadi nomor 08111 990 990. Ini di situ semua. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang sudah masuk existing di Zeta ini bisa ke nomor itu langsung. Jadi menanyakan daftar baru, menanyakan pembayaran, harga, billing, di situ ada semua. Dan pasti fast respon ya Mas ya? Pasti 24x7 itu yang pasti. Betul. Kalau perlu 24x8 ya, ya, ditambah lagi ya. Oke, artinya gini, karena ada perubahan ya, perubahan nomor WA, nomor WhatsApp itu kan otomatis biasanya kita pelanggan akan ada nomor masuk ke kita, nomor baru, dan itu harus segera teridentifikasi bahwa itu adalah memang teman dari Zeta. Nomor itu memang dari Zeta ya. Oke. Nah, ini dicatat ini untuk Kediri Raya saja atau untuk Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur terpusat di situ. Baik. Sekarang berarti kita boleh bicara soal keunggulan-keunggulan Zeta. Mungkin kalau keunggulan Zeta dibanding kompetitor yang lain itu tidak ada registrasi. Maksudnya biaya pasang itu tidak ada selama tercover oleh jaringan kita. Terus panjang dari jaringan kita freekan kabel dari kita itu 500 meter. Dari titik kabel kita ke calon pelanggan ini itu 500 meter tanpa ada biaya registrasi di depan atau biaya pasang itu tidak ada. Terus jangan takut ketika pelanggan-pelanggan baru, waduh Mas, ini jarakku dari kabelnya Zeta atau SDI ini 600 meter gitu. Jangan 100 takut. meter. 100 meter, cari aja satu teman lagi. Jadi 600 meter itu bisa langsung kita delegasikan dua orang ini tercover langsung bisa aktif pakai Zeta ini tadi. Itu salah satu keunggulannya. Terus tidak ada lagi kayak kita hanya setor KTP, email, nomor HP sudah cukup, tidak ada embel-embel yang lain. Ada embel-embel lain ya. Gitu, jadi hanya itu saja, semudah itu untuk berlangganan sama Zeta. Jadi tinggal hubungi nomor tadi atau lihat di Instagram kami Zeta SDI Jatim, itu bisa langsung kontak nomor yang sudah ada yang saya sebutkan tadi. Itu tanya saya mau daftar baru, itu akan dimintain KTP, nomor HP sama email saja dan akan dilakukan oleh survei. Tidak perlu memfoto-foto yang lainnya. Tidak. Meteran listrik itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Cukup itu saja. Oke, bagaimana dengan modemnya, Mas? Modem kita
kita gratiskan selama berlangganan. Jadi waktu perjalanan berlangganan ini mungkin di bulan ketiga tiba-tiba modemnya ngehang atau apa, itu kita ganti dengan gratis, tidak ada biaya lagi. Jadi kalau misalnya ada trouble pada modem itu otomatis akan mendapat penggantian secara free juga ya. Ya. Wah, oke, luar biasa kalau begitu. Jadi rugi dong kalau tidak segera berlangganan Zeta ya untuk keperluan internet, terutama untuk teman-teman yang punya usaha ya. Betul. Usaha dan dunia pendidikan juga ya. Dunia pendidikan kan juga butuh internet sekarang ini. Pasti. Kasih tugas ke murid biasanya juga ayo cari di internet ya. Oke, nah ini silakan teman-teman segera berinteraksi dengan teman-teman dari Zeta Kediri untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadi customer. Mungkin ada customer baru atau sudah customer existing tapi mungkin mau upgrade ya. Boleh melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Oke, sebentar, ternyata sudah ada yang respon dari gatekeeper ya. Ke gatekeeper dulu, Ayu. Pak Sony kembali mengirimkan video update perjalanan sampai di Bundaran Waru Sidoarjo arah Surabaya. Sejauh ini situasi lalu lintas terpantau masih aman, lancar, walaupun ramai, tetapi masih belum terjadi kepadatan. Pak Hambali kembali mengupdate perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk, sudah sampai di Loceret Nganjuk, lancar, ramai dua arah yang mendominasi kendaraan roda 2 arah Kediri kota. Baik, lanjut Ika. Bu Nikma di Gurah Kediri, apakah Zeta ini sudah masuk wilayah Gurah? Untuk kantor pemasarannya di mana? Jika sewaktu-waktu ingin langsung datang ke kantor saja. Pak Agung di Kuak, Kota Kediri. Alhamdulillah saya pengguna Zeta sudah hampir 2 tahun, tidak ada kendala. Pernah itu ada kendala 1 kali kok tersendat, ternyata diganti PIN apa diganti apa, setelah itu lancar jaya sampai saat ini tidak pernah ada trouble. Bagus pelayanannya. Oh, luar biasa ya responnya dari teman-teman Zeta sesaat lagi AG243 dalam public interaktif kali ini bersama teman-teman Zeta tentang koneksi andal untuk masa depan digital bisnis dan pendidikan di Indonesia bersama Mas Ari Setiawan, Branch Manager Kediri, dan juga Mbak Geovenda Mareta, Account Manager Kediri. Silakan Mas Ari jawabannya. Untuk yang pertanyaan coverage sama pelanggan yang mau daftar tadi, mungkin bisa di Mbak Venda ya, Mbak bantu Venda ya. langsung. Gurah Mbak, bisa nggak? Halo sebelumnya Mbak, jadi untuk area Gurah kita sudah tercover oleh jaringan Zeta. Jadi untuk pendaftarannya, kalau ingin menanyakan kantor kita bisa datang langsung aja ke Jalan Imam Bonjol nomor 70 Kota Kediri. Nanti akan ada CS yang membantu untuk proses registrasinya. Oh gitu, kalau by apa misalnya by WA atau by apa media sosial kan sekarang bisa dimanfaatkan, gimana itu? Bisa. Bisa. Jadi nanti untuk proses registrasinya bisa menghubungi nomor CS yang terdaftar. Nanti ada tim CS kami yang akan mengarahkan ke tim sales untuk membantu proses registrasinya. Nah, untuk proses registrasinya itu tentunya tidak butuh waktu yang lama ya, karena hanya membutuhkan data, nama, alamat dan juga foto KTP beserta share log-nya. Jadi nanti setelah pelanggan memenuhi semua data tersebut, akan ada tim teknis kami untuk melakukan survei untuk melihat areanya. Oh, jadi by WA saja bisa ya? Tidak perlu misalnya harus ada petugas yang datang atau kita yang datang ke kantor. Tapi kalau mau datang ke kantor juga nggak apa-apa. Boleh, Mungkin diperbolehkan. kalau nggak tahu nomor WA-nya yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa kunjungi Instagram kami, itu di SDI Jatim, SDI.net Jatim, itu semua di situ ada. Termasuk untuk yang WA WA Kediri. itu juga ada. Ada, oke, gampang ya. Gampang ya. Iya, kita kan harus memanfaatkan teknologi untuk kemudahan Betul, urusan Mbak, betul kita. sekali. Oke, nah sekarang kalau yang Pak Agung di Kuak yang memberikan apresiasi kepada teman-teman Zeta ini. Memang target kami itu kepuasan pelanggan, karena kita sadar kita jualan jasa kan kita di sini. Kalau kita ngomongin internet mungkin banyak ya, mungkin selain Zeta mungkin banyak. Cuma yang bisa kita ajukan dari internet itu sendiri, selain internet itu sendiri adalah layanan kami dengan bentuk layanan kami ke pelanggan existing maupun yang mau berlangganan sekalipun. Itu kita di sisi CS pun kita 24 jam. Terus di sisi teknis NOC yang memonitoring itu 24 kali 7 gitu. Wow. Jadi
mohon maaf buat pelanggan existing khususnya itu memang kadang kita ada tiket di sistem, kita ada tiket jam 1, jam 2 itu termonitoring itu mati. Di salah satu pelanggan kami memang ada teknisi atau CS kami yang WhatsApp ke pelanggan-pelanggan existing ini. Mohon maaf sebelumnya memang terkesannya mengganggu, tapi ini SOP kami jam berapapun gitu. Akan kami visit selama si klien ini mau divisit jam berapapun. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita juga pengen tahu apakah pelanggan keberatan tidak didatangi pada saat jam-jam istirahat. Betul. Misalnya. Nggak langsung tiba-tiba datang gitu. Tidak, tiba-tiba langsung datang nanti rumahnya tutup kan Iya, ternyata betul. gitu juga ya. Oke, luar biasa. Jadi selain juga apa namanya? Pelayanan yang bagus, tidak pernah trouble, itu yang tadi juga saya pengen tahu. Ternyata memang dipantau selama 24 jam 24 secara teknis. Wah, luar biasa. Jadi rugi kalau tidak memanfaatkan internet yang dipersembahkan oleh Zeta ini. Nah, sekarang kalau bicara soal sistem pembayaran untuk penggunaan internet Zeta ini seperti apa? Mas Ari atau Mbak Venda? Mbak Venda mungkin bisa. Oke, boleh. Untuk sistem pembayaran kami ini adalah prepaid, di mana kita pasang dulu baru bayar. Pasang dulu baru Iya. bayar. Misalnya. Jadi misalkan ada pendaftaran baru, jadi tim kami melakukan pemasangan atau aktivasi terlebih dahulu, baru setelah 3 hari kemudian akan keluar tagihan yang berlaku 30 hari ke depan. 30 hari ke Iya. depan. Prepaid ya, memang Prepaid. prepaid ya. Kayak token listrik yang sekarang ini seperti itu. Jadi beli vouchernya dulu kan kalau token listrik. Gitu. Gitu. Baik, nanti saya pengen gali lagi kenapa harus prepaid gitu ya. Tapi Iya. kita ke gatekeeper dulu, ke email. Bu Indiarini, warga Jabung Blitar, perjalanan menuju Tulungagung lewat Ngunut Tulungagung. Cuaca hari ini sedikit mendung, tidak sepanas kemarin ya. Semoga saja tidak turun hujan untuk hari ini. Pak Beni Handoyo dari Kertosono menuju Jombang lepas simpang 3 Mengkreng, alhamdulillah ramai lancar. Tapi hari ini kenapa banyak sekali truk tangki dan truk muatan besar mengarah ke tol ke Surabaya ya? Apakah ada acara? Informasi terakhir tadi memang ada demo atau unjuk rasa untuk supir-supir truk di Bundaran Waru Sidoarjo ya. Pak Romi minta informasi jalur dari Trenggalek menuju ke Ponorogo, apakah ada kendala seputaran Bendungan Tugu, apakah lancar? Kalau informasi terakhir yang kita dapat, Bendungan Tugu Trenggalek alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Cuaca di seputaran Bendungan Tugu Trenggalek juga cuacanya cerah. Lanjut ke Ayu. Pak Agus di Bandar Kidul Kota Kediri rencana mau ambil paket 100 Mbps. Apakah modemnya sudah support dual band atau 5 GHz? Mbak Mei rumahnya di Pare Kediri. Tetangganya Mbak Mei di Jalan Penanggungan Pare sudah dijangkau Wi-Fi Zeta, tapi di daerahnya Mbak Mei belum. Kalau misalnya di rumahnya Mbak Mei ini jangkauannya melebihi dari biaya kabel dari yang sudah ditanggung oleh perusahaan, maka berapa kisaran biaya yang perlu dibayar? Oke, nah menarik pertanyaannya. Sebentar lagi ya jawabannya kita pantau terus ini di Bisnis Interaktif bersama Zeta. Ya, luar biasa susul menyusul pertanyaan berkaitan dengan layanan-layanan Zeta dalam dalam bisnis interaktif di Radio Andika ini ya. Ada Mas Ari Setiawan, Branch Manager Kediri, dan Mbak Giovenda Mareta, Mbak Venda, Account Manager Kediri. Pak Agus dan Mbak Mei menunggu jawaban dari Mas Ari dan Mbak Venda. Silakan nih, Pak Agus rencananya mau ambil paket 100 Mbps. Oke. Kalau untuk yang modem itu ya kita kalau sedikit kita mundur ke belakang, Zeta hadir ini kan sebelum adanya sinyal ini 5 GB kan sebelum itu. Jadi masih memang belum semua kita modem kami yang support 5G. Tapi itu menjadi program kita selanjutnya setelah ini. Kalau untuk yang sekarang pelanggan baru ketika minta atau berlangganan menjadi 100 mega itu memang udah memakai modem dual band dan support 5. Oke. Jadi kalau mau upgrade bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Udah salah satu program internal kita juga untuk replace pelanggan yang existing, mengganti itu semua. Kita mengikuti perkembangan juga. Jadi kalau Pak Agus di Bandar Kidul mau ambil paket 100 Mbps sudah bisa pakai modem yang
dual band tadi ya, Bisa, Mas Ari ya? sudah bisa. Oh, alhamdulillah. Mbak Mei, tentang tetangganya sudah tercover WiFi Zeta, tapi tempatnya Mbak Mei ini belum, gimana tadi tambahan? Mungkin kalau kita di luar 500 meter yang dari kita gratiskan itu per meternya memang 1.000, tapi kita tidak melulu menganjurkan itu. Siapa tahu biar kita berusaha juga biar meringankan pelanggan. Jadi untuk Mbak Mei tadi mungkin bisa nambah satu temennya, Cari teman ya, biar atau sebelah rumahnya biar ini tidak mengeluarkan biaya itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada sekalipun ya memang kelebihan dari 500 misalkan 700, 200 meternya itu per meternya menjadi 1.000. 1.000. Berarti kalau 200 meter ada Ya, tambahan 200.000 ya. Betul. Oh, kalau tadi menurut Mas Ari kalau misalnya ada teman itu artinya menjadi free. Atau menjadi free? Menjadi free. Jadi kalau satu tempat kanan kiri gitu jadi atau beda 4 rumah 5 rumah itu jadi free nanti. Oh, minimal ngajak satu orang lagi. Ya kalau jaraknya itu sekitar 600-700 daripada mengeluarkan biaya kelebihan kabel, mending ngajak satu orang lagi itu kan jadi free gitu. Jadi kita berupaya mencarikan solusi tidak semata-mata nyari klien saja, tapi kita juga memperingankan si pelanggan tersebut, calon pelanggan tersebut. Berarti semangatnya sama dengan Radio Andika ya, selalu mencarikan solusi untuk Betul. masyarakat ya, terutama pengguna Zeta. Nah, oke, tadi sudah saya tanyakan untuk sistem pembayaran yang katanya Mbak Venda prepaid ya, selalu prepaid. Kenapa harus selalu prepaid? Karena itu salah satu bentuk dari pelayanan kita saja sih Mbak gitu. Jadi pakai berapa? Itu artinya pakai berapapun berarti kita bayar Ya. itu ya, biaya prepaid itu. Jadi judulnya FUP tadi, tidak ada FUP tadi. Tidak ada FUP. Jadi yang dibayarkan ya memakai unlimited sampai asal akhir bulan ya kapanpun. segitu. Sampai kapanpun berapapun besarnya Ya, bayarnya ya segitu. Sesuai kapasitas yang pelanggan ini ambil seperti itu. Itu ada paket-paket atau gimana? Ada. Oh, apa misalnya macam paketnya gitu? Yang Kalau- paling terjangkau Baik. gitu ya. Untuk paket layanan kita dimulai dari harga 150.000 dengan layanan up to 25 Mbps. Lalu yang selanjutnya ada di layanan up to 50 Mbps dengan harga 200.000, dan yang ketiga ada layanan up to 100 Mbps dengan harga Rp250.000 saja. Terjangkau ya. Sangat terjangkau. Jadi begitu kita pasang 3 hari kemudian baru ada tagihan prabayar itu Betul. ya, untuk penggunaan Zeta. Oke, nah ini kadang-kadang tuh anak-anak kecil itu sudah kenal istilah ngelek-ngelek juga gitu ya. Apalagi kita yang dewasa yang kemudian memanfaatkan internet itu untuk usaha kita, untuk personal branding kita gitu ya, supaya konten-konten kita yang pakai Zeta itu tidak ngelek gitu pada saat main game juga. Itu TikTok buffering juga. Itu gimana caranya kita dapatkan pelayanan istimewa dari Zeta itu? Jadi untuk kalau kita lebih sedikit ke arah teknisnya, memang di sisi kita sudah bekerja sama juga sama TikTok ini. Jadi kita mau kerja sama TikTok ini kita bawa ke server kita gitu. Jadi TikTok ini kita bawa ke Kediri seperti itu. Gitu. Jadi kerjasama seperti itu sama TikTok sendiri. Banyak nggak hanya TikTok saja, kalau lebih ke teknis ya. Gitu mungkin Google, GGC, Akamai, keluarga CDN itu semua ada di kita. Wah. Konten lah kita sebutnya sekarang. Jadi jaminan dong kalau kita pakai internetnya Zeta, kalau kaitannya dengan TikTok, teman-teman kan ada yang affiliate dan sebagainya itu pasti akan lancar ya. Ya kita tidak ini juga beberapa case kan bisa saja nih TikTok buffer tidak hanya dari internetnya saja, mungkin kabelnya kena. Oh iya. Iya kayak gitu. Makanya kita menyediakan CS 24 jam, teknisi 24 jam, NOC 24 jam. Biar apa? Biar ketika ada pelanggan ini merasakan yang mbaknya tadi bilang, itu langsung komplain saja. Ini langsung akan ditanggapi gitu ya. langsung. Jadi kalau misalnya saya sekarang komplain, kira-kira berapa menit nih petugasnya datang itu misalnya? Kalau SLA SOP kami di CS ini
10 menit tidak dibalas kita tegur. Oh. Harus dibalas dulu. Kalau untuk teknisi yang datang setengah jam paling lama. Karena mesti cari alamat dan sebagainya ya. Iya. Tapi paling tidak sudah ada komunikasi sebelumnya, respons dari komplain pendengar, customer itu ke teman-teman Zeta ya. Karena saya mentolak ukurnya sama saya sendiri. Ketika saya komplain wifi di rumah, itu rasanya akan berbeda ditanggapi sama tidak. Itu rasanya beda sekali. Makanya itu yang saya adopt ke SDI ini. Paling tidak Ditanggapi, kita sudah gitu. terima aduannya. Nanti untuk follow up selanjutnya seperti apa itu kan customer itu memahami gitu, misalnya kan ada prosedur-prosedur yang harus diikuti ya. Betul. Luar biasa Zeta. Nah, ini sekaligus kita ke layanan produk Zeta Edu. Ini seperti apa sebenarnya? Zeta Edu kita mungkin baru kita jalanin di 1 tahun terakhir ini, baru kita launching juga. Zeta Edu ini kita dalam rangka membantu di sektor pendidikan ya, maksudnya di sekolahan, SMP, SMA, di sektor pendidikan. Itu harga kita paket yang berbeda. Paket yang berbeda Dengan kapasitas paling kecil itu 100 Mbps dengan 1:1 atau dedicate kita bilangnya. Itu dimulai dari harga 1 juta. Itu free router juga, free perangkat dari kami. Tidak hanya itu saja, misalkan di sekolah-sekolahan sekarang kan misalkan infrastruktur di internal sekolahan belum ada CCTV, belum ada akses point, itu bisa kita bantu juga di paket kita yang namanya Zeta AOS. Jadi kita instalkan juga. Itu untuk sekolah saja atau kan ada apa ya, seperti lembaga-lembaga kursus itu apakah masuk situ misalnya kan? Boleh. Bisa ya? Pokoknya di sektor pendidikan saja, Sektor membantu kita pendidikan. memperlancarkan adik-adik kita untuk pendidikannya biar lancar, biar melek digital juga. Oke. Syaratnya bagaimana untuk bisa mendapatkan Zeta Edu ini? Syaratnya mungkin ya itu tadi kayak sekolahan, tempat kursus gitu saja. Ada mungkin harus mencantumkan apa ya, seperti surat yang menyatakan bahwa ini memang lembaga pendidikan, jangan-jangan ada yang tidak. mengaku-ngaku gitu loh. Tidak, jadi tidak perlu surat itu. Mungkin tadi Mbak Venda tadi bilang bahwa ketika pelanggan ini mau daftar Zeta Edu, ini kan pasti ada survei juga. Ya, di survei follow up dulu. sama rekan-rekan sales. Jadi ya nggak perlu ada surat bahwa ini lembaga pendidikan. Sales akan datang follow up ke sana atau ke tempat pelanggan baru ini. Karena kan ini bentuk layanan kita juga, tidak pas daftar terus kita biarin gitu terus kita chattingan saja. Tetap kita sowanin ke ke lokasinya ya, biar kenal dilihat. juga. Oke, silaturahmi. Kan kata orang sekarang nggak kenal maka nggak cinta kan. Oh gitu ya. Nah, contohnya tadi kan sudah ada yang kenal dengan pelayanan internet dari Zeta dan akhirnya cinta juga ya, seperti Pak Agung tadi ya yang sudah 2 tahun. Nah, oke, silakan teman-teman yang juga sudah punya pengalaman menarik menggunakan layanan internet dari Zeta, segera Anda manfaatkan interaksi kita dalam bisnis interaktif bersama Zeta ini. Koneksi andal untuk masa depan digital bisnis dan pendidikan Indonesia. Kalau Anda punya digital bisnis kan pasti sangat terdukung oleh layanan internet yang lancar, yang sangat-sangat lancar. Oke, Mas Ari, Mbak Venus istirahat sebentar ya. Kita nanti lanjutkan bisnis interaktif kita. Anda bisa sampaikan juga pertanyaan melalui live streaming di Facebook AG243. Selain melalui 0811 345 4000. Katanya dalam bisnis interaktif bersama teman-teman Zeta. Tapi sebentar sebelum nanti kita berinteraksi lagi dengan teman-teman Zeta, bersiaplah untuk menyambut event spektakuler karya kreatif Mataraman 2025 yang akan digelar 20 sampai 22 Juni 2025 di depan Balai Kota Kediri. Ada talkshow inspiratif, fashion wastra, Chris Run, dan berbagai lomba seperti lomba memasak, kompetisi barista hingga voice competition, dan dimeriahkan oleh 50 UMKM unggulan. Catat ya, akan ada penutupan jalan di sekitar lokasi acara Kamis 19 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai Senin. Kemudian 22 Juni pukul 6 pagi Jalan Basuki Rahmat tutup total. Jadi Jalan Basuki Rahmat tutup total. Gunakan jalur alternatif dan dukung pelaku UMKM Mataraman
Ayo rame-rame ke KKM 2025 karena kreatif itu keren, lokal itu bangga. Info lengkap Anda bisa cek Instagram @bank_Indonesia_Kediri. Masih bersama saya Dama Sari Istiawan, Brands Manager Zeta Kediri, juga Mbak Geovenda Mareta, Account Manager Zeta Kediri. Tapi kita ke gatekeeper dulu ini, Ika. Pak Utomo, saat ini posisi ada di Wlingi Blitar, baru saja sampai perjalanan dari Malang menuju Blitar. Terpantau tadi daerah Sumber Pucung itu masih ramai juga kendaraan truk-truk besar. Jadi hati-hati saja. Ibda Siswanto Panit Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur tetap perlu dihindari dulu untuk exit tol Waru. Lebih baik teman-teman dipersilakan untuk exit tol Waru 4 arah satelit saja untuk menghindari masuk di Bundaran Waru arah Ayani. Karena sampai saat ini truk-truk juga masih banyak yang berdatangan. Ada aksi demonstrasi yang mengarah ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Oke, lanjut ke Ayu. Mas Anton di Banjaran Kota Kediri, di rumah ada 4 handphone dan 2 smart TV. Kira-kira kalau pasang baru harus pilih yang berapa Mbps dan biayanya berapa per bulan. Mbak Erli di Mojoroto menanyakan mengenai layanan Zeta. Jika terjadi layanan saat perbaikan ke lokasi, apakah dikenakan biaya? Mbak Tia dari Nganjuk, bagaimana jika berlangganan Zeta dan telat melakukan pembayaran tagihan bulanan? Apakah akan dikenakan denda? Mbak Aza di Kediri Kota, kira-kira untuk relokasi area apakah ada biaya tambahan? Berkas apa yang perlu disiapkan dan butuh durasi berapa hari? Oke, sebentar lagi ya, jawabannya luar biasa ini. Lur, peserta BPJS Kesehatan. Pertanyaan menunggu jawaban dari Mas Ari Setiawan, Brand Manager Zeta Kediri, dan Mbak Geovenda Mareta, Account Manager Zeta Kediri. Silakan Mas Ari, Mbak Venda. Mungkin yang pertama tadi pertanyaannya Mas Anton, itu di rumah ada 4 HP dan ada 2 Smart TV. Kalau misalnya mau pasang baru ini ya, harus pilih yang berapa Mbps dan biaya per bulannya berapa? Ada 4 handphone. 4 handphone, 2 Smart TV. Smart TV. Mungkin bisa memakai paket yang 50 Mbps dengan harga 200.000. Mungkin bisa idealnya seperti itu. Jadi biar ya sebenarnya yang pakai 25 juga cukup. Cuma kita kan di TV ini kan semakin tambah besar kan untuk pengambilan internetnya sendiri. Makanya 50 itu lebih efektif kalau untuk gadget segitu gitu. Dengan biaya 200.000. Itu sih memakai 100 atau 50? 50. Oh, 50 ya. Dengan 50 Mbps. 50 Mbps dengan harga 200.000. 200.000 per bulan. Betul. Oh, oke. Seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya di rumah ada laptop juga Ya, gitu ya. pasti. Iya, kan Smart TV kebutuhan internetnya harus lebih besar dibanding dengan handphone kita. Betul sekali. Nah, sekarang yang berikutnya tadi Bu Erli mengenai layanan WiFi Zeta, kalau terjadi gangguan layanan, kalau ada perbaikan ke lokasi, apakah ada biaya? Tidak pernah kita meminta biaya dan tidak kita perbolehkan tim kita untuk sebenarnya tim kita menerima uang dari pelanggan itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau disuguhi minum boleh kalau dong itu ya. di luar, maksudnya yang penting bukan uang itu saja. Jadi kalau kopi tips dan ini itu nggak boleh gitu ya. Jadi memang itu masuk ke dalam layanan kita. Jadi ketika si klien ini dalam seminggu katakanlah itu trouble terus, itu nggak apa-apa. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Memang kita standby-kan itu untuk di-complain sebenarnya. Oke, baik. Nah, itu ya untuk Bu Erli, tidak ada biaya kalau misalnya ada petugas Zeta yang datang ke lokasi pada saat memperbaiki gangguan. Betul. Ya? Oke. Kalau yang dari Nganjuk tadi Bu Tia, bagaimana kalau langganan Zeta telat melakukan pembayaran tagihan bulanan? Apakah ada denda? Nah, ini kan sistemnya prepaid. Kalau prepaid gimana ini kalau misalnya tidak terbayarkan pada saat harus prepaidnya rollingnya sudah sampai gitu? Selama ini yang kita lakukan terhadap pelanggan-pelanggan kita, ketika di bulan berikutnya telat bayar, kita
yang pertama yang kita lakukan, kita mengingatkan dulu via WA. Terus kita ingatkan lagi via WA sampai tanggal terakhir atau tanggal terakhir 30 atau berganti bulan. Itu di akhir bulan jam 23.59 itu kita suspend terlebih dahulu. Disuspend dulu ya. Biar apa? Biar tidak ada itu tadi, tidak ada denda dan lain-lain. Jadi kita ingatkan terus, kita minta komitmen kapan Bu, gitu saja. Ketika nanti di bulan berikutnya dibayar di tanggal 2 kan istilahnya gitu. Akan kita hidupkan lagi. Seperti itu. Oke, begitu ya untuk Bu Tia di Nganjuk. Kalau Bu Asa dari Kediri ke tadi relokasi, pindah alamat itu gimana? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kalau relokasi ini memang ada biaya. Kenapa ada biaya? Karena kita tidak mau memakai kabel yang lama dan perangkat yang lama. Kita pindahkan ke tempat yang baru ini dengan kabel baru dan perangkat baru. Itu 250.000 untuk relokasinya. Tapi kalau relokasinya di dalam rumah, misalkan modem ini di lantai 1 terus dipindah lantai 2, itu gratis. Oh, gratis. Oke. Gitu. Kalau misalnya relokasinya hanya geser satu rumah aja tetap kena biaya? Tidak. Enggak Kalau ya? hanya geser Maksudnya misalnya dari rumahnya kan 2 jejer gitu ya? Tidak. Enggak ya? Yang bayar ini adalah yang beda alamat. Beda alamat. Oke, baik. Nah, semoga terjawab ya untuk Bu Aza, Mbak Tia, Bu Erli juga Mas Anton. Nah, tadi katanya Mas Ari ada sesuatu yang mau ditekankan atau menjadi closing kita kali ini gitu. Ada 2 sih. Yang kedua, yang pertama mungkin sebagai komitmen kita ada di Kediri, kita juga mengajak teman-teman di sektor pendidikan untuk PKL di kami, di TKJ dan lain-lain, monggo PKL ke kami, kami menerima. Bisa ya? Bisa. Oke, dan ini peluang bagus ya untuk teman-teman dunia pendidikan supaya nanti anak-anak didiknya juga betul-betul merasakan praktek kerja ya. Oke, tapi boleh ya saya diingatkan lagi paket-paket dari teman-teman Zeta ini yang mudah dijangkau harganya oleh customer gitu. Apa saja diingatkan? Mungkin untuk paket yang sekarang yang sudah familiar di Kediri khususnya atau di Jawa Timur itu 25 Mbps dengan 150.000, 50 Mbps dengan 200.000, 100 Mbps dengan 250.000. Itu untuk paket kami yang sekarang. Itu cukup untuk ke dunia digital digital bisnisnya berkembang ya? Ya, cukup khusus untuk di rumah memang paketnya itu. Tapi kalau untuk paket corporate dan lain-lain kita ada. Bisa lihat di Instagram kami atau menghubungi Kasker kami yang tadi nomornya kita sudah share ya. Ada nomor baru ya? Nomor baru. Ada update nomor baru. Bisa diingatkan Mas? Update nomor WA dari CS Jatim yang baru untuk teman-teman Zeta ini. Mbak Venda boleh boleh diingatkan karena bisa dicatat. Baik, untuk nomor CS kita yang baru ada di 0811 1990 9990. Gampang diingat ya, diulangi Mbak Venda. 0811 1990 9990. Oke. Nah, kalau untuk cek layanan-layanan istimewa dari teman-teman Zeta, layanan internet istimewa dari teman-teman Zeta, kemana saja sebaiknya? Bisa ke CS, bisa ke Instagram kami sdi.net.jatim.id, itu ada di Instagram kami. Itu di setiap ada perkembangan atau promo-promo baru ada semua di situ. Jadi bisa dilihat di situ, bisa dilihat semuanya di situ untuk program baru kita juga. Bisa via DM juga dilayani ya. Dilayani melalui WhatsApp tadi juga fast response. Tadi diingatkan juga sama Mas Ari. Untuk teknis itu terpantau setiap hari 24 jam, kali 7. Jadi kalau ada trouble pasti akan segera ada, kalau misalnya kita komplain ada trouble pasti akan segera direspons juga, dan bahkan tanpa kita harus komplain pun sudah ada peringat apa istilahnya? Monitoring ya. Betul. Dari teman-teman teknis akan di WA-kan ke pelanggannya. Ya, tapi untuk case itu kan memang
sudah beberapa, udah banyak juga pelanggan kita. Kalau kita nunggu di di chatting oleh tim kami itu kan agak lama. Lebih baik langsung komplain saja di nomor yang tadi Mbak Govenda sampaikan. Nggak usah sungkan-sungkan. Mungkin penutupan dari kami itu yang program terbaru kami. Sebenarnya itu tidak boleh di open, tapi sekalian di hari ini tipis-tipis saja. Di-spill tipis ya. Ya, karena founder kita ini orang Kediri juga, di sektor sekolahan kita sudah di Zeta Edu dan Aus tadi. Mungkin di sektor UMKM ini untuk memeringkati, mungkin di Agustus besok kita launching itu pengusaha-pengusaha UMKM untuk kafe kayak gitu akan kita support dengan gratis internet. Gratis. Loh. Gitu. Terus gimana caranya nanti ya? Akan ada info lebih lanjut? Ya, nanti akan atau ikuti pantau aja di Instagram. Kami bahwa iya. Agustus insya Allah akan kita launching. Gratis. Tapi itu untuk wilayah mana? Kediri. Khusus Kediri saja. Ya. Yang Tulungagung belum? Belum. Karena saya Tulungagung. Jadi untuk kafe-kafe nanti kita akan gratiskan untuk wifi. Aduh, luar biasa nih teman-teman Zeta ya, SDI ini luar biasa. Dan hari ini kita sudah dengar sendiri tadi pengakuan dari teman-teman yang sudah existing ya, bagaimana menjadi memanfaatkan layanan internet dari Zeta itu sangat memudahkan. Dan juga penjelasan dari Mas Ari, Mbak Venda juga selalu ada fast response kalau misalnya ada trouble, pelayanannya cepat. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut program promo-promo istimewa, ikuti Instagram Zeta. Ya, SD atau juga SDI juga ya. Jatim, betul. SDI Jatim. Baik, Mas Ari, Mbak Venda, terima kasih banyak. Saya berharap nanti akan segera datang lagi ke Radio Andika. Siap. Karena tadi spill tadi yang UMKM wifi gratis itu ya. Ya mungkin ya sedikit saja. Mungkin kalau dengan program ini ada bilang lah ini gimana, ini kan bisnis. Karena saya pertanyaan seperti itu. Untungnya dari mana? Ini saya dapat pesan dari founder saya, termasuk guru saya sendiri bahwa kita mengeluarkan produk ini, ingatlah satu hal bahwa kita berbisnis bukan sama manusia, tapi sama Gusti Allah. Wah, itu ya. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ari kehadirannya di Radio Andika, Mbak Venda juga. Mbak. Sukses terus untuk teman-teman Zeta ya, di Kediri Raya. Terima kasih teman-teman yang sudah berinteraksi dalam bisnis interaktif kali ini bersama dengan teman-teman Zeta. Anda manfaatkan promo-promo menariknya dan bisa berinteraksi melalui 0811 345 4000.